bitches, they come, they go. Saturday through Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Amelia Furqan selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Maimunah dari program S1 Administrasi Negara OPBJJ Banjarmasin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya bisa mempresentasikan gagasan dengan topik COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Seseorang juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus akan lebih mudah menyebar di ruangan dan di tempat ramai. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang yang terpapar virus ini mengalami gejala yang berbeda-beda, mulai dari gejala yang paling umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Kemudian, gejala yang sedikit tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Bahkan sampai ke gejala yang serius seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, atau bingung, nyeri dada, hingga dapat menyebabkan kematian. Segeralah cari dokter jika mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Bagi seseorang yang terpapar virus ini bisa melakukan perawatan seperti yang pertama, isolasi mandiri dengan cara menghubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Taati prosedur pelaksanaan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk keluarga sendiri. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk jika atau ketika perlu meminta perawatan medis. Cuci tangan secara rutin, gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain. Dan jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. Segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika mengalami salah satu tanda bahaya berikut: sulit bernapas, berbicara atau bergerak, bingung, atau merasakan nyeri di dada. Tetaplah berpikir positif dengan terus berinteraksi dengan orang terdekat melalui telepon atau internet dan dengan berolahraga di rumah. Perawatan yang kedua,
yaitu terapi medis. Dengan cara perawatan pendukung yang optimal seperti pemberian oksigen bagi pasien yang sakit parah dan berisiko mengalami sakit parah, serta alat bantu pernapasan canggih seperti ventilator bagi pasien yang sakit kritis. Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik sebagai pencegahan atau pengobatan untuk COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 ini bisa dicegah dengan cara jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter. Meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran tiba. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Saat batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Demikian presentasi dari saya. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.